lambaikan tangan ke drone. Agak setengah jam lah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibullah. Tawassalna bismillah wa bihadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Itu cara menolak drone. Langsung hilang ya kan? Asal datang dia lagi selawat berlebih. Bapak anggota DPR kami hebat, rajin baca Yasin biasa. Bapak DPR RI kami hebat, rajin sholat duha biasa. Itu bukan ibadah. Semua orang bisa melakukan itu, betul? Emak-emak pun bisa melakukan itu. Ibadah DPR RI adalah mengeluarkan undang-undang supaya bandar narkoba, pengedar narkoba hukum mati. 2029-2030 pemilihan DPR RI disyaratkan kalau berani mengeluarkan undang-undang baru kami pilih, kalau tak berani kami tak pilih. Siap? Insya Allah mereka berdua ini orang-orang yang berani. Menurut Bapak Ibu berani mereka ini? Dan bunyinya macam tak yakin benar. Ini orang angkatnya ada laki-laki. Kenapa perempuan semua tengok? Laki-laki mencari nafkah. Mudah-mudahan Bapak sehat walafiat, selamat dari narkoba, selamat dari pelakor. Dari bunyi aminnya itu membuktikan bahwa ibu-ibu lebih takut pelakor daripada narkoba. Biarlah lakiku pakai narkoba Pak Ustaz, asal datang dia lagi. Hai Besti. Itu Bapak DPR RI. Begitu banyak penduduk di Kabupaten Langkat ini yang duduk menjadi pemimpin raja. Bahasa Persianya raja itu bahasa Persianya syah. Apa bahasa Persianya raja? Syah. Itulah namanya syah. Syah itu artinya raja. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi ternyata nama adalah doa. Dikasih dia nama syah supaya dia menjadi raja. Apakah Langkat ini masih kerajaan? Masih. Dulu Kesultanan Langkat, sultan-sultannya kaya raya, karena yang lain masih menanam tembakau. Di Langkat ini sudah ada minyak menyembur dari bumi. Inilah pangkalan berandan, pangkalan susu, negeri yang penuh dengan keberkahan. Belum lagi ada minyak di Saudi Arabia. Saudi Arabia masih makan rumput, rumput pun tak tumbuh. Tapi di Langkat sudah ada minyak. Kira-kira hebat tak Langkat ini? Bangga tak jadi orang Langkat? Tapi tambah pula dua drone. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kita support Bapak Haji Syah Afandin SH. Beliau sarjana hukum. Mudah-mudahan beliau mensupport jihad narkoba kita hari ini, insyaallah. Amin. Pemimpin itu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Dari mulai sholat rakyatnya. Ibu sholat, Bapak sholat. Alhamdulillah, beliau mengajak semua masyarakat sholat. Beliau membuatkan tempat khusus untuk sholat. Itu menunjukkan pemimpinnya takut kepada Allah. Kita doakan beliau amanah.
Membangun jalan tugas pemerintah, betul. Bupati sekarang, gubernur tak bisa membangun jalan. Kenapa? Efisiensi, tak ada duit. Tapi menegakkan hukum untuk bandar pengedar narkoba bisa atau tak? Bisa, karena tidak perlu APBD. Yang perlu adalah ketegasan sikap. Ini hari ini bupati-bupati seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua, acara kami ini memang namanya tablik akbar, tapi tak ada judulnya. Tablik akbar, tak ada judulnya. Aku bingung apa yang mau sampaikan. Rupanya disampaikan tadi oleh anak-anak muda kita. Hari ini rupanya kita adalah jihad narkoba. Baru saya paham kenapa tak ada judulnya. Cukup dengan daun-daun aja. Nanti mudah-mudahan ada waktu. Dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah bupatinya mendukung, insya Allah jihad melawan narkoba ini berhasil. Amin. DPR RI berjuang di Jakarta, bupati berjuang di wilayah kekuasaannya di Kabupaten Langkat. Kalau daerah lain mau macam Langkat, maka jadikanlah bupati Langkat ini jadi gubernur. Dari tepuk tangan yang gak yakin orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kabupaten kota lain meniru program hari ini. Serentak kita di Nusantara jihad melawan narkoba. Takbir. Kalau aku udah takbir itu berarti udah 20 menit ceramah. Biasanya kalau udah takbir 20 tengok, kalau ada menguap 4 orang berhenti. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, DPR RI sudah, bupati sudah, apa lagi dulu? Ibu Syahrini Surbakti. Itu kan dalam protokol tadi. Ibu wakil bupati menyuarakan suara perempuan. Jadi sudah seimbang, ada laki-laki dan ada perempuan. Kira-kira yang paling ditakuti orang sekarang laki-laki atau perempuan? Ustaz Somad, ini nampaknya sekarang tersenyum ini. Beberapa bulan yang lalu ini yang paling sangar mengamuk-ngamuk waktu bantuan lambat dulu. Kata siapa? Kata Pak Kapolres. Polisi aja ngeri menghadapi kalian. Kalau ada orang mau jual kulkas, yang dicarinya bapak-bapak atau ibu-ibu. Kalau ada orang mau iklan mobil, yang didekatinya setirkati sales laki-laki atau ibu-ibu. Begitu hebatnya peran ibu-ibu. Kalau rumah tangga itu hancur gara-gara bapak-bapak atau ibu-ibu. Jadi peran ibu luar biasa. Kalau saya ceramah ada 100 bapak-bapak yang berani bercakap di rumah tinggal 50, yang didengar bininya tinggal 20, yang diamalkan bininya tinggal 10. Tapi kalau saya bercakap kepada 100 perempuan sampai ke rumah jadi 200. Kenapa? Karena lakinya dipaksanya, kau ikut, kalau tidak. Didengar anaknya jadi 300, didengar menantunya jadi 400, didengar cucunya jadi 450. Karena yang satu belum punya anak. Mudah-mudahan yang belum punya anak segera punya anak. Yang belum jumpa jodoh mudah-mudahan dapat jodoh. Tengok yang bilang amin ini udah tua-tua. Untuk anak kami Pak Ustaz, kalau aku tengok dari senyum masyarakat Langkat ini Langkat ini makmur dan sejahtera. Jadi mana Ustaz tahu? Nampak dari tatapan matanya dan senyumnya yang lepas. Ini nampaknya orang-orang yang gak punya masalah dan gak punya utang. Orang kalau banyak masalah senyumnya tertahan. Setelah mati kita mancingnya senyumnya tertahan. Lepas. Ini orang yang gak ada masalah dan tak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Banyak juga.
ibu sanggup mengontrol anak di rumah. Kau pergi sama siapa, jalan sama siapa, pulang jam berapa, duitnya yang kukasih kau beli apa, sanggup? Ibu masih sanggup merepet? Selama ibu masih berani bercakap, selama ibu masih kuat merepet, insya Allah anak-anak selamat dari narkoba. Tapi kalau ibu sudah diam macam orang stroke, Bu, anak ibu ku tengok pakai narkoba, biarlah. Saya anak pertama, laki-laki. Adik-beradik 2 orang, adik saya laki-laki. Kami selamat dari narkoba, selamat dari minuman keras. Kenapa? Karena emak kami garang. Tak ada tawar-menawar. Pernah kami pulang sekolah, kami tengok berserak botol-botol di ruang tamu. Botol apa nih, Mak? Kuperiksa lemari kalian tadi, kusangka minuman keras. Itu minyak wangi, Pak. Berserak botol minyak wangi. Zaman dulu belum ada handphone, surat-surat cewek kena sensor. Itu maka saya selama di Mesir tidak pernah pacaran. Kenapa? Karena tegas. Tapi mak saya di Indonesia, saya di Mesir, menengok wajah perempuan pun terbayang muka dia. Jadi hubungan ibu dengan anak mesti kuat. Kenapa anak-anak sekarang tak ingat dengan emaknya? Karena emaknya sibuk mengurus skincare. Betul. Kecuali yang dilangkap ini. Ini semuanya penghuni surga. Kalau emaknya solihah, insya Allah anaknya apa pula soman. Tapi kalau emaknya nyiblorong, sulil bolong, emak lampir, suster ngesot, aku sampai sekarang heran, tak kenapa hantu ini kebanyakan perempuan. Nyiblorong, sulil bolong, nyilorong gidul, suster ngesot. Kenapa? Tolong Komisi Perlindungan Perempuan, kalian tambah hantu laki-laki. Hantu laki-laki tak banyak, gedul loh. Itulah cuma. Apa lagi? Pocong ada laki-laki, ada perempuan. Sejahat-jahatnya pocong tertutup rambutnya. Maka kalau ada perempuan tak bertudung berarti lebih jahat dari. Enggak ada aku bilang begitu. Ya Allah, selamatkanlah anak-anak ibu ini dari narkoba ya. Ada seorang ibu, anaknya pecandu narkoba, ditangkap polisi, lepas pakai narkoba lagi. Akhirnya taubatnya kenapa? Kenapa anaknya taubat? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Ini adalah ceramah di TV. Di bawahnya air zam-zam 1 dirigen, berputar dia keliling Ka'bah 7 kali. Doanya tak berubah, hanya satu doa: berhenti anakku dari narkoba, berhenti anakku dari narkoba, berhenti anakku dari narkoba, berhenti dari 7 putaran. Setelah itu dibawanya balik air zam-zam, ini pulang, dipanggilnya anaknya, sini kau setan. Jangan memanggil anak dengan kata-kata yang tak baik, panggillah dengan dia yang baik. Hai calon bupati Langkat, hai calon anggota DPR RI Komisi 13. Begitu cara manggil anak. Siap? 7 putaran. Berhenti dari narkoba, berhenti narkoba, berhenti narkoba. Diminumkan, dimandikan, sehat anaknya, masih hidup sampai sekarang. Gak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu punya senjata. Apa nama senjatanya? Salat hajat. Usolli sunnatal hajat. Perlu disebutkan hajatnya, jangan sebutkan dalam hati aja. Jangan sebutkan hajatnya. Kalau didengar nanti kawan payah. Usolli sunnatal hajat, anakku kena narkoba. Usolli sunnatal hajat. Kalau yang sebelah itu nanya, kenapa anak kau? Urus saja urusan kau, jangan kau urus urusan aku. Jangan dilafazkan niatnya kuat-kuat, apalagi sembahyangnya di masjid. Usolli sunnatal hajat, anakku kena narkoba, pasti sampai ke polwan.
sholat sunat hajat. Ustaz sholat? Ya. Saya habis ceramah ini mau undang Ustaz ke rumah. Oke, I'm coming. Rupanya habis makan sotong langkat ini lancar bahasa Inggris kita. Saya pun datang. Habis makan, Ustaz, ada yang mau kutanyakan sama Ustaz. Kenapa gak tanya di masjid tadi? Ini rahasia Pak Ustaz. Bisa kita bicara 4 mata Pak Ustaz. Jangan kan 4, 3 pun bisa. Apa namanya? Anakku kena narkoba Pak Ustaz. Tolong Ustaz doakan. Aku belum jumpa lagi doa narkoba. Sudah kubuka Quran, kubuka hadis, kubuka kitab, nggak ada jumpa aku Allahumma inni a'udzubika min sabu-sabu. Nggak ada. Tolonglah Pak Ustaz, anakku kena narkoba. Tunggu sebentar ya, ku cari doa-doa di handphone ya. Yang mau catat silakan catat. Siap? Kosong 8 13 1144 2193 08 13 1144 2193. Doa apa ini Pak Ustaz? Nomor BNN. Gimana caranya Pak Ustaz? Telepon nomor ini, nanti BNN akan menangkap. Takut aku Pak Ustaz, nanti anakku tertangkap. Mau anaknya kena narkoba, ketergantungan, resikonya 3. Gila, bodoh, mati. Pilih mana? Pilih mati. Akhirnya mau tak mau anaknya ditangkap. Bulan depan saya jumpa lagi. Apa kabar anaknya Bu? Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah ditangkap. Bulan depannya jumpa lagi. Apa kabar anaknya? Alhamdulillah Pak Ustaz, anaknya sudah mulai sehat. Tak lama saya datang, anaknya sudah menggendong anak bersama istrinya sehat. Orang yang kena narkoba tak bisa dipenjara karena dia sakit. Orang sakit mesti diobati. Di mana sekarang anak? Masalah membohong tak perlu aku ajari. Pandainya kalian ini. Anak kau di mana sekarang? S2 di Bandung. Padahal BNN. Tapi bohong lagi kita Pak Ustaz. S2 itu maksudnya sakit saraf. Siap? Apa yang siap ini? Jangan sembunyikan anak, jangan lindungi anak. Ini kenapa Ustaz sampaikan ke ibu-ibu. Kalau sudah ibu-ibunya berani, insya Allah bapaknya berani. Kenapa? Karena yang berkuasa itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Mengaku orang ini semua. Di rumah Kapolda ada Kapolri. Paham? Bini polisi itu lebih tinggi lagi. Kenapa usah sebut Kapolda? Karena Kapolres ada di sini, gak enak kita. Kita doakan semuanya aman-aman dan baik-baik saja insya Allah. DPR RI sudah, Bupati sudah, ibu-ibu sudah. Tadi saya mulai tausiah jam 5:15. Sekarang sudah jam 5:15. 30 menit di sudut kiri. Sekarang saya pindah 30 menit di sudut kanan. Mesti adil. Macam orang berbini dua. Ini kamera ini pindah ke sana. Mana nampaknya aku lagi? Ini pun kameramen pindah ke sana. Nanti nggak lengkap videonya. DPR RI jihadnya sudah jelas. DPR RI jihadnya sudah jelas. Sudah. Bupati jihadnya sudah jelas. Sudah. Ibu-ibu jihadnya sudah jelas. Sudah. Bapak polisi. Polisi jangan disindir-sindir. Nanti tiangnya kita. Polisi juga manusia. Ibu punya anak polisi. Ibu punya menantu polisi. Ibu punya keluarga polisi. Maka polisi adalah bagian dari keluarga kita. Betul?
Kita doakan polisi punya keberanian untuk memberantas narkoba. Doa ibu untuk anak sudah, doa ibu untuk suami sudah. Pertanyaannya, pernahkah ibu mendoakan polisi? Pernah Pak Ustadz. Ya Allah, polisi yang menilangku itu matilah. Doakan polisi supaya dia bisa berjihad dengan seragamnya. Amin. Doakan polisi khusus reserse narkoba supaya dia berjihad dengan pistolnya. Pak, duduk Pak. Kalau sampai orang ini mengamuk, aku tak tanggung jawab. Soalnya ceramahnya tentang jihad ini. Tolong bapak-bapak yang ada di sini duduk Pak. Abang Kokam pindah kemari, Bang Kokam. Iya. Ini Langkat ini aman atau tak aman? Aman. Kenapa ada besinya? Justru karena ada besinya inilah menunjukkan Langkat ini aman. Karena di Sumatera Utara ini udah banyak besi hilang. Di Langkat masih ada besi, berarti masih. Nah, saya singgah di Kisaran, lewat di kuburan Cina, di samping itu ada kuburan Islam. Ku tengok udah nggak ada besinya lagi. Besi-besi yang di dalam pun tercabut, tapi Langkat masih ada besi. Nggak tahu habis acara ini entah hilang juga besinya. Besi Garuda Pancasila Bhinneka Tunggal Ika masih ada lagi. Kita doakan supaya Langkat ini aman dan damai. Kenapa Ustadz ceramah ini berapi-api? Karena yang ada di sini masih aktif, bupatinya aktif, DPR RI-nya aktif, anggota dewannya aktif, dan tim tentara TNI-nya aktif, dan polisinya masih aktif. Saya kalau di masjid, di tempat orang pensiun, kayak gini ceramah saya. Paling, marilah kita ingat mati. Kenapa berapi-api Ustaz? Supaya mereka yang aktif ini berjihad melawan narkoba ini, insya Allah. Amin. Mumpung seragam masih ada, mumpung pistol masih ada, pakai untuk jihad narkoba. Takbir. 40 menit. Jangan nanti sesudah seragam diambil negara, pistol sudah ditarik pemerintah, sudah pensiun, baru datang menjumpai Ustaz Somad. Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif, sudah pensiun. Pistol besi sudah diambil negara, tinggal pistol lain. Mau melanjutkan, ada pula anak-anak gak enak. Di tempat lain kalau saya ceramah bapak-bapak, di tempat lain kalau saya ceramah ibu-ibu, di tempat lain saya ceramah nenek-nenek, tapi di Langkat saya ceramah anak-anak fokus mendengar. Naikkan 4 orang anak ini ke atas. Yang pakai jubah ini calon alim ulama, yang pakai kemeja anggota DPRD, yang pakai baju kaos menteri olahraga, kaos satu lagi pengusaha pesawat terbang. Udah kalian foto? Udah dipoto, dicetak sebesar baliho. Nanti tahun 2026 kami jumpa, 2036, 2046, 2056. Nanti mereka ini akan jadi pemimpin Sumatera Utara, pemimpin Indonesia. Di 2056 nanti mereka ini akan mengundang aku lagi ke Langkat. Jadi itu kalian udah mati. Aku masih hidup. Iya kan? Hidup tetap. Bacakan dulu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hebat. Apa surat yang mau dibaca? An-Nas. Karena habis itu ada surah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa dulu. Karena dia tahu ada nama Ustaz Somad di sini. Siapa namanya, nak? Rayyan. Rayyan. Rayyan adalah nama pintu surga yang hanya dimasuki oleh orang yang berpuasa. Surah apa, Rayyan? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal-ihtil mabsus. Amma man saqulat mawazinuhu fa ma adraka ma hiya Jangan menilai orang dari casingnya. Hanya orang dia pakai kaos. Bukan orang PDIP tadi. Apa yang dibaca, nak? Al-Mulk. Makin berkaos makin panjang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itulah enaknya kalau baca Quran rame-rame, dia nggak hafal, nggak ketahuan. Kau apa tadi? Enggak. Terus ketika mulut kau bergerak, malu aku dulu. Sampai hati bapak ibu anak yang baik-baik ini kena narkoba. Sampai hati ibu anak-anak yang hafal surat bagus, bacaannya yang soleh, mendengarkan ceramah ustadz, kena narkoba, dirusak otaknya. Mau ibu? Kalau memang kita sayang sama anak-anak ini, berjihad kita melawan narkoba ini. Takbir. 50 menit. Nah, turun nah. Jihad DPR RI sudah, jihad polisi sudah, jihad bupati sudah. Saya masuk pesantren Darul Arafah. Tahu pesantren Darul Arafah? Di Lau Bakri, Deli Serdang. Tahun 1993. Tahun berapa? 1993. Nama guru saya, dengar baik-baik, masih serius, masih fokus. Nama guru yang mengajar mendidik saya namanya Ustadz Zikmal Fuad. Sekarang jadi mursyid Tarekat Naqsabandiyah Besilam Langkat. Nama lengkapnya Syekh Al-Mursyid Dr. Tuan Guru Zikmal Fuad. Guru saya yang menasehati saya kalau saya silap, saya salah, yang berani menegur saya. Jangan sampai mengaji tak begu. Jangan sampai mengaji tak berguru. Kalau masih ada guru,
ayam mati di lumbung padinya banyak. Orang dari Sumatera Barat, orang dari Riau datang kemari mengambil baiat tarekat Naqsabandiyah ke Besilam Angkat. Bisa-bisanya orang Besilam belum bersuluk, orang Besilam, orang Angkat, orang Sumatera Utara, orang Setabat, orang Binjai belum lagi mengambil. Saya nggak mau nunjuk satu-satu. Ibu sudah tarekat atau belum? Ibu sudah baiat? Saya nggak mau mempermalukan orang. Sadar diri, tahu diuntung, maka mesti kita mengambil baiat zikir la ilaha Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut menyebut la ilaha illallah, tapi pikiran mengingat gaji 13. Namanya zikir gaji belum turun. La ilaha illallah, mulut menyebut la ilaha illallah, tapi hati mengingat sawit. Namanya zikir brondol. Ditanamkan Allah di dalam jantung. Ini kenapa ada duit dalam kereta ini? Ini duit yang masuk untuk Yayasan Zayan Insani Sejahtera, pendidikan yang ada di Langkat dan Medan, tidak untuk Ustadz Somad, bukan dibawanya ke Riau untuk pesantren Az-Zahra, tidak, seperak pun tidak. Itu 100%. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Sengaja pakai plastik, tidak pakai kotak, supaya kalau yang lupa bawa duit bisa masukkan cincin emas, gelang emas, rantai emas, yang ada gigi emas, masukkan di situ. Gimana perasaan ibu setelah menengok duit lewat tadi? Jantung agak bergetar sedikit kan? Biasanya jantung ini kalau dia bergetar normal bunyinya begini, tapi kalau menengok sumbangan lewat, biasanya jantung ini gak normal disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Supaya menenangkan hati, mari kita berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada yang bisa menghilangkan susah hati, tinggal satu-satunya zikir. Berharap kepada harta, sirna. Berharap kepada suami, berbini lagi. Berharap kepada istri, mati. Berharap kepada kuasa, ditangkap KPK. Hanya harapan tinggal satu, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Tapi berzikir tak bisa tak berguru. Berzikir mesti berguru, Pak. Saya berjumpa dengan ibu-ibu membawa tasbih sebesar tali kapal. Ustaz Somad, aku berzikir tidak pakai guru. Aku sudah kasap. Kasap itu artinya tersingkap hijab. Aku bisa menengok tamu yang mau datang. Kalau aku bawa mobil, nampak aku mobil yang mau lewat dari balik bukit. Semua yang tersembunyi nampak. Aku pula takut. Ditengok yang tersembunyi. Lalu saya tanya, ibu berzikir ini berguru? Tidak. Ada mursyidnya? Tidak. Berzikir sendiri? Iya. Saya tanya ibu, jawab dengan jujur. Iya. Makin tersingkap hijab ini, makin ingat Allah atau makin lupa? Jawab jujur. Saya bertanya ke dia, bukan ke situ. Apa kata dia? Aku semakin tersingkap hijab ini, aku makin lupa sama Allah. Aku sibuk mau tahu isi hati orang. Aku sibuk siapa tahu datang hari ini. Saya bilang itu bukan kasab ilahi, itu kasab syaitani. Ibu berzikir tidak berguru. Apa yang dicari orang pakai narkoba ini? Mau menenangkan hati. Di kantor ditekan atasan, balik macet, kena tilang. Sampai di rumah ditekan bini. Akhirnya dia pakai ganja, pakai sabu-sabu, pakai narkoba. Akhirnya dia error, akhirnya dia susah, akhirnya dia melarat. Tidak ada jalan lain kecuali berzikir. Bersuluk di Besilam,
24 jam, 12 bulan, 360 hari terbuka, tidak tertutup pintu untuk berzikir. Silakan datang. Kami aja jauh-jauh datang dari Riau, datang orang dari Malaysia, dari Batu Pahat, datang ke Bersilap. Bisa-bisanya orang Setabat, orang Langkat tidak mengambil baiat zikir, dibisikkan ke telinga sebelah kanan. Talqin namanya, la ilaha. Mudah-mudahan suami ibu selamat dari narkoba. Anak-anak kita semua selamat dari narkoba. Yang kita bisikkan adalah waktu anak lahir, apa yang kita bisikkan ke telinga anak? Ada ibu bisikan, nanti kau kuliahkan sampai ke Jepang S3. Gak ada. Waktu mau mati, apa yang dibisikkan? Kalau anak kita sibuk dengan zikir, nanti saat kita mau mati yang dibisikkan ya ke telinga kita, la ilaha. Tapi kalau tak disibukkan ya dengan zikir, dengar cakap saya, nanti yang dibisikkan ya ke telinga ibu, mana surat tanah? Allahumma ighfir lana bi husnil. Dituliskan Allah di sini, Allah kena hujan hilang. Dituliskan Allah pakai kertas, Allah sebulan 3 bulan hilang. Tapi kalau batu yang dipahat, tulisan Allah di batu takkan hilang. Memahatkan tulisan di batu, bahasa Persianya Naqsabandi. Apa bahasa Persianya? Naksaban. Naksaban artinya memahatkan Allah ke dalam bangkai jantung yang berdegup, yang berdetak. Maka kalau sudah ditalkinkan, tak lepas dia Allah, 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 sambil memasak Allah, sambil di kantor Allah, jadi bupati Allah, jadi DPR RI Allah, jadi polisi Allah, tak putus Allah, 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 sampai akhirnya mati dalam kalimah la ilaha illallah. Takbir 60 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda yang sudah berdeklarasi jihad narkoba, mudah-mudahan anak muda Langkat, apapun nama organisasinya, apa tadi organisasi yang membacakan jihad? BKPRMI. Yang sudah bergabung alhamdulillah, yang belum bergabung insya Allah. Aku tidak tertarik dengan BKPRMI Pak Ustadz. Kau tertarik dengan apa? Aku tertarik dengan Kokam karena punya seragam. Aku bergabung dengan Kokam Muhammadiyah. Aku NU Pak Ustadz, bergabung dengan Banser. Ada Banser? Banser ada. Aku Pak Ustadz tadi foto dengan anak Ibu Wakil Bupati Pemuda Pancasila PP. Saya ada kartu saya, 2 kartu PP, PP Riau dengan PP Sumatera Utara. Yang lain belum ngasih kaki, nanti belakang. Mau ikut PP, mau ikut IPK, mau ikut Kokam, mau ikut Banser, insya Allah ini organisasi diakui di Indonesia, ada ketuanya, terjaga, terpelihara. Jangan sendirian. Masyarakat benar, tapi sendirian masuk neraka. Berjamaah. Ini acara hari ini luar biasa persiapannya. Kalau ada di antara ibu yang sakit kepala, berkunang-kunang, yang khawatir, ambulans sudah siap. Sebelah kiri ada di sini, di belakang ada satu. Ini, bahkan pintunya udah terbuka, tinggal masuknya. Ini mobil ini disediakan bupati gratis. Naik mobil ini syaratnya 2, kaget sama mati. Ada yang siap? Saya tahu. Kenapa usah tanya kalau udah tahu, untuk mengetes jamaah ini masih sadar atau tidak. Kalau jamaah itu udah tak sadar, kita tanya, ada yang siap? Terserah Pak Ustaz, yang penting cepat selesai. Pulang lagi, singgol-singgolan dia, pulang tidak, jangan parkir payah sini aja, kita tahankan dalam penderitaan ini. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا على النبي محمد. Apa? Mau memeluk? Alhamdulillah selama sampai hari ini yang mau memeluk saya ini anak-anak. Jadi mana ada anak gadis ini? Kasih duit 100, duit itu habis. Nanti diganti. Dan difoto. Ustaz Somad, tolong datang ke rumah. Kenapa? Karena di rumah ada yang sedang sakit demam dan dia menyebut Ustaz. Getar jantung. Siapa yang sakit ini? Mertuaku. Alhamdulillah. Nah, pas aku sedang mengajar, datang satu lagi. Ustaz, tolong Ustaz, dia minta peluk. Sedang demam panas. Siapa? Anak kecil. Anak umur 5 tahun. Saya peluk, alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Doakan. Jadi kalian pikir jadi Ustaz ini gak ada godaannya. Kurus, hitam, pesek, jelek. Untuk korupsi gak bisa, karena gak ada jabatan. Tapi kalau mau jahat, tengoklah komen-komen di Instagram, di YouTube itu. Ustaz, jadikan aku bidadarimu. Artinya apa? Setiap orang berpotensi untuk jahat. Siapapun bisa jahat. Maka kita kawal ini. Saya insya Allah dikawal oleh bapak ibu semua, mengawal saya. Istri mengawal suami, suami mengawal istri. Ibu siap mengawal bapak. Insya Allah. Dari mukanya aku tengok memang security syariah. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, kira-kira isi ceramah saya hari ini bisa dipahami. DPR RI berjuang dengan caranya, Bupati berjuang dengan caranya, ibu-ibu berjuang dengan caranya, polisi TNI berjuang dengan caranya, Ustadz alim ulama berjuang dengan caranya masing-masing, tapi tujuannya tetap sama, supaya Indonesia selamat dari narkoba. Ibu pernah menengok orang pakai pengedar narkoba kena pancung? Pernah? Masih mau mendengar cerita ini? Kalau aku ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Masih kuat? Aku udah mau mati. Saya pergi ke Jeddah. Tahu Jeddah? Di Jeddah itu ada pasar masjid di tepi Laut Merah, namanya Corniche. Apa namanya? Corniche. Saya mau nyari nomor handphone karena nomor handphone Maroko tak laku di Saudi Arabia. Tiba-tiba saya tengoklah ada ambulan. Ada ambulan di dekat masjid Corniche. Biasanya kalau ada ambulan sama pemadam kebakaran, itu berarti ada yang mau kena pancung. Macam hari ini lah banyak ambulan itu. Habis sholat, tiba-tiba naik ke atas altar. Altarnya macam inilah, selebar inilah. Duduk macam duduk tasawuf. Duduk tasawuf ini. Temboknya dibukakan tali, dibukakan. Duduk begini. Datang tukang pancung membawa algojo, membawa pedang panjang. Bunyinya waktu pedang itu ditengguk macam batu di laga. Nomor 1 membawa narkoba tertangkap di airport Jeddah dari Pakistan. Pancung kepalanya, putus lehernya, bergelinding kepalanya, muncrat darahnya. Datang mobil pemadam ke atas menyemprot darah. Jenazahnya masuk mobil. Naik satu lagi dari Nigeria membawa narkoba, naik ke atas, dipancung lagi. Putus. Yang ketiga dari Saudi Arabia, tak jadi dipancung karena dia pembunuh, yang dibunuh memaafkan. Pas mau dipancung, kira-kira kalau diberlakukan hukum ini dilangkat, mau ibu nonton? Selesai saya nengok, saya naik taksi balik ke hotel. Naik taksi, supir taksinya dari Yaman. Saya ditanya, "Min, dari mana?" Saya bilang dari Masjid Qisas, nengok hukum pancung. Aku sudah kerja di Jeddah ini 9 tahun, gak pernah aku nengok, kata dia. Takut aku, kata dia.
Kok berani? Bilang aku tak sengaja nengok. Sesudah menengok kepala putus darah keluar kepala bergelinding, 2 hari saya tak makan, tak berselera makan. Sampai hari ini agak kurang selera. Tapi pas dilangkat ini banyak makan deh. Alhamdulillah. Tapi mau nambah malu pula. Saya tengok bupati tak makan nasi, makan mie aja dia. Lama saya mikir, kenapa dia makan mie? Karena nasi ini kan pendek, 1 periode. Kalau mie ini panjang. Apa yang simpan video ini 2029 ada juga gunanya. Bisa munculkan Ustaz ya? Itu yang dapat saya sampaikan. Kira-kira cakap saya ini ada yang menyinggung perasaan tidak berkenan di hati, mau Bapak Ibu memaafkan saya. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Jangan tepuk tangan dulu, masih ada kawan pantun. Khusus untuk Bapak Sugiyat Santoso, Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Saya cuma minta satu doa, tak usah banyak-banyak, tak usah panjang-panjang. Mau Bapak Ibu mendoakan saya? Satu saja, matikan Ustaz Somad husnul khatimah. Ini yang kuat. Memang doa itu bagus, tapi jaga juga perasaan.